Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Khalili, SAG MPDI, selaku dosen mata kuliah Hikmatut Tasyrik. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah Bapak berikan. Terima kasih. Salat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diwajibkan kepada seluruh umat Muslim. Hukum sholat termasuk dalam 5 rukun Islam yang harus dijalankan oleh setiap muslim yang telah mencapai balik dan berakal sehat. Yang saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu jelaskan kronologi penetapan hukum wajib sholat dalam syariat Islam. Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa kewajiban ibadah sholat disyariatkan pada awal pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagaimana keterangan 6 ayat pertama surat Al-Muzammil. Dari sana kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa ibadah sholat semalam suntuk diwajibkan. Setelah perjalanan 16 bulan, kewajiban sholat semalam itu dirasakan berat oleh sahabat. Kewajiban itu kemudian diringankan sebagaimana keterangan surat Al-Muzammil ayat 20 yang mewajibkan ibadah sholat pada sebagian malam saja. Kewajiban itu dilaksanakan oleh Rasulullah selama 10 tahun sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat semalam diikuti oleh sekelompok sahabat. Karena dirasa berat, Allah menurunkan surat Al-Muzammil ayat 20 sebagai bentuk keringanan bagi umat Islam untuk melakukan ibadah sholat pada sebagian malam saja. Keringanan itu diturunkan setelah kewajiban sholat semalam itu berlangsung selama 10 tahun. Kewajiban sholat semalam pada gilirannya dihapuskan dengan datangnya perintah kewajiban sholat 5 waktu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW pada awal-awal pengutusannya sebagai Rasul melakukan ibadah sholat sebanyak 2 rakaat pada pagi dan sore hari. 2 rakaat pada pagi dan sore hari ini dapat dipahami juga dari surat Al-Mu'minun ayat 1-2 yang menyebutkan sholat orang yang khusyuk. Ulama bersepakat bahwa sholat 5 waktu dalam sehari diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj. Sekira tahun sebelum Hijriah, Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Ibadah sholat awalnya diwajibkan sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Tetapi kemudian terjadi negosiasi hingga akhirnya berjumlah 5 waktu sebagaimana diriwayatkan dalam Isra dan Mi'raj. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan perihal jumlah rakaat sholat. Sholat 5 waktu dilakukan sebanyak 2 rakaat setiap kalinya. Tetapi kemudian jumlah rakaatnya ditambah saat bermukim dan tepat 2 rakaat saat perjalanan. Jibril mengimami Rasulullah dalam ibadah sholat 5 waktu selama 2 hari berturut-turut. Jibril kemudian menerangkan ketentuan sholat tersebut dengan melakukan sholat bersama Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya yang menjadi ketentuan awal dan akhir waktu sholat hingga saat ini. Keduanya melakukan sholat pada awal waktu yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh pada hari pertama, dan pada akhir waktu yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh pada hari kedua. Rasulullah SAW dan sahabatnya melakukan ibadah sholat sebelum ibadah sholat diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj 10 Hijriah. Al-Quran telah menyebutkan ibadah sholat di awal-awal masa kerasulan seperti pada surat pertama surat Al-Alaq ayat 9-10 dan surat Al-Qiyamah ayat 31-32 yang diturunkan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian soal yang kedua, jelaskan apa hikmah pelaksanaan sholat bagi umat muslim.
Sholat wajib bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga memiliki banyak hikmah atau keutamaan yang dapat dirasakan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan sholat wajib secara rutin dan khusyuk, kita akan semakin menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kehinaan dan kelemahan diri kita sebagai makhluknya. Yang kedua yaitu memberikan ketenangan dalam diri, baik lahir maupun batin. Dengan sholat wajib kita dapat mengadukan segala persoalan dan kesulitan yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memohon pertolongan dan petunjuknya. Hikmah yang ketiga yaitu mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat wajib kita juga mengekspresikan rasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang keempat yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat wajib kita akan selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mendengar apa yang kita lakukan. Itu tadi penjelasan dari saya, sudah menjawab soal UTS. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.